Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat video pada channel ini. Baik, pada pertemuan sekarang kita akan mencoba membahas mengenai LC Low Pass Filter. Jadi LC Low Pass Filter di sini kita menggunakan komponen L dan C sebagai filter, yaitu komponen pasif L dan C. Kalau dilihat dari bentuk rangkaiannya seperti ini input, ini output, tegangan masukan dan tegangan keluaran. Nah, bagaimana sih sifat atau karakteristik dari low pass filter ini? Itu seperti ini. Nah, kalau yang sekarang kita pakai LC low pass filter, filter pasif, itu grafiknya kira-kira yang seperti ini. Responnya. Nah, ini grafik responnya kira-kira yang warna biru ini. Kemudian di sini ada yang namanya titik cut off frekuensi. Nah, cut off frekuensi. Cut off frekuensi ini terjadi apabila nilai XC itu sama dengan nilai XL. Karena tadi kan kita menggunakan komponen L dan C ya. Nah, ketentuannya pada frekuensi yang lebih besar dari frekuensi cut off, nilai XC akan lebih kecil dari XL. Pada frekuensi yang lebih rendah, nilai XC akan lebih besar dari XL. Nah, ingat itu kuncinya, nilai XC sama dengan XL, maka disitulah terjadinya cut off frekuensi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung nilai cut off frekuensi itu? Nah, cara menghitung cut off frekuensi, titik cut off frekuensi itu kita bisa menggunakan persamaan ini. FC sama dengan 1/2pi kali akar LC. Contoh, kita buat di sini frekuensi cut off-nya itu 50 Hz. Jadi frekuensi cut off-nya di sini 50 Hz. Nah, itu nilai FC-nya itu adalah yang 50 Hz. Nih, ini kalau kita cari ya. Tetapi bagaimana kalau kita sudah menemukan atau kita mau meng-cut frekuensinya itu pada titik-titik tertentu. Nah, ini dia salah satu contohnya. Pamannya kita mau meng-cut frekuensinya pada 50 Hz. Nah, ini bisa menggunakan persamaan ini kita bisa menghitung nilai komponen L dan C-nya. Nah, contoh frekuensi cut off 50 Hz. Nah, kemudian ini persamaannya kita sudah bisa menentukan nilai L dan C-nya. Nah, kita di sini bisa kita lihat ini kita kan punya tadi titik frekuensinya 50 Hz. Tapi kenapa ini grafiknya tidak di 50 Hz jatuhnya? Nah, malah pada titik perpotongan ini baru 50 Hz-nya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari ya bisa dibilang kelemahan dari filter pasif karena tidak bisa pas pada titik yang kita setting itu dia meng-cut-nya. Kemungkinan besar kalau kita menggunakan seperti LC low pass filter ini itu melewati dari 50 Hz. Nah, kalau kita menggunakan yang kita gunakan itu filter aktif, mungkin kita bisa men-settingnya pada titik 50 Hz. Nah, bagaimana sifatnya dari low pass filter ini? Sifat dari low pass filter ini yang namanya low pass itu yang low yang dilewatkannya. Artinya di bawah titik frekuensi yang berada di bawah titik frekuensi cut off itulah yang dilewatkannya. Jadi artinya di sini dari titik ini sampai ke titik ini itu yang dilewatkannya. Kalau ini 0, ini 50 Hz, berarti yang dilewatkannya itu adalah 0 sampai 50 Hz. Nah, yang ada di bawah yang diarsir ini. Nah, artinya yang dilewatkannya dari C ini, yang dilewatkannya ke beban itu adalah 0 sampai 50 Hz. Nah, itulah dia apapun nanti komponennya, apapun nanti bebannya setelah komponen C ini, maka yang dilewatkannya frekuensinya adalah 0 sampai 50 Hz. Oke. Itu sekilas mengenai low pass filter. Sekarang untuk lebih meningkatkan pemahaman, kita coba lihat sebuah simulasi bagaimana menggunakan filter pasif ini.
Ini di sini saya menggunakan sebuah rangkaian penyearah tidak terkendali. Ini penyearah gelombang penuh satu fasa menggunakan 4 dioda. Di sini saya pakai beban 100 ohm. Ini C, nilainya saya kasih 378,55 mikrofarad. Ini V in, tegangan sumber di sini saya kasih 311,127 50 Hz. Nah, ini 311,127 ini dari mana datangnya? Ini karena yang diminta di sini adalah peak amplitude, bukan yang dimintanya itu bukan nilai RMS. Jadi yang dimintanya adalah nilai maksimum. Nah, makanya saya kasih di situ 311. Nah, bagaimana mendapatkan 311? Itu saya kan ada persamaannya V M sama dengan Vs kali akar 2 atau Vs sama dengan Vm per akar 2. Nah, sekarang kita mau cari Vm-nya. Vm-nya tentu Vs kali akar 2. Nah, ini dia. Nah, Vs di sini saya pakai 220 volt. Sehingga ketemulah nilai 311,127. Dan frekuensi yang saya pakai adalah 50 Hz. Kemudian di sisi tegangan keluaran ada C yang nilainya 378,55. Nah, ini gimana cara mencarinya? Kan sebenarnya kan bisa aja kita taruh di situ mungkin 470 mikrofarad atau 100 mikrofarad. Kalau ini saya kasih 378,55 mikrofarad. Cara menghitungnya ini ada persamaannya C sama dengan 1/4 Fr 1/4 Fr kemudian dikali dengan 1 ditambah 1 per akar 2 kali Rf. Nah, yang F ini frekuensi, R beban. Kemudian Rf ini ripple factor. Nah, kalau di dalam persamaan ini frekuensi saya pakai 100 Hz. Kenapa saya pakai 100 Hz? Karena frekuensi keluaran dari penyearah gelombang penuh adalah 2 kali daripada frekuensi masukan. Nah, karena inputnya itu 50 Hz, maka outputnya adalah 2 kali 50 sama dengan 100 Hz. Nah, itulah kenapa saya kasih di sini 100 Hz. Kemudian bebannya 100 ohm. Nah, di sini RF ada RF ripple factor. Nah, saya mau bentuk sinyal keluarannya itu ripple factornya itu hanya sebesar 5% atau 5/100 sama dengan 0,05. Nah, 5% saya buat. Nah, oke, silakan teman-teman masukkan ke dalam persamaan ini nilai-nilai yang ada. Nah, nanti dari situlah hasil dari C ini sehingga nilainya adalah 738,55 mikrofarad. Oke. Sekarang kita coba dulu simulasikan ini sebelum kita menggunakan filter pasif. Nah, kita lihat bagaimana bentuk sinyalnya. Nah, sekarang kita lihat tegangan inputnya seperti apa. Ini sinus. Sekarang tegangan outputnya seperti apa. Ini output setelah kita kasih C. Nah, ini dia bentuk tegangan outputnya. Kemudian bagaimana bentuk arus input? Nah, arus inputnya seperti ini. Ini setelah dikasih C. Kalau tidak dikasih C, itu arus inputnya akan sinus karena bebannya adalah resistif. Kemudian bagaimana dengan bentuk arus output? Nah, ini bentuk arus outputnya. Ini sebenarnya ada sih riaknya, tapi ini karena kecil tidak terlalu terlihat gitu. Nah, oke, sekarang kita coba bandingkan nanti setelah pakai setelah pakai filter, setelah pakai L dan C. Nah, sekarang kita coba simpan di sini dulu.
bentuk dari sinyal tadi. Nah, ini dia. Ini bentuknya kalau yang yang tidak pakai filter low pass. Nah, sekarang kita coba pasang sebuah filter low passnya. Itu di sini fungsinya filter low pass ini adalah untuk memperbaiki sinyal. Yang sinyal arus tadi yang tidak sinus, nah kita coba perbaiki menggunakan filter low pass ini, LC tadi ya. Sekarang kita coba pasang LC-nya. LC-nya ini seperti yang gambar tadi kita pasang. Nah, ini bentuk filter L dan C-nya. Nah, di sini saya menghitung. Kita coba seperti yang tadi, kan tadi kita buat frekuensi cut off-nya 50 Hz. Nah, sekarang kita coba menggunakan persamaan yang tadi. Menggunakan persamaan ini, FC sama dengan 1/2 pi akar LC. Nah, sini cut off-nya saya ambil 50 Hz. Nah, ini cut off-nya ya. Biar lebih cepat, saya tentukan aja nilai C-nya ini. C-nya saya pakai 53 mikrofarad. Nah, sekarang ada nilai FC-nya, cut off-nya sudah ada. Kemudian nilai kapasitornya juga sudah ada. Nah, hitung lagi nilai L-nya. Nah, dari persamaan ini kita hitung nilai nilai L-nya. Nah, dari persamaan setelah dihitung itu saya dapatkan nilai L-nya itu sebesar 191,17 mH. Nah, sekarang nilai ini kita masukkan ke L yang ada di rangkaian ini. Kemudian nilai C-nya juga kita masukin. Oke, sekarang kita coba masukkan nilai C-nya dulu. Nilai C-nya di situ sebesar 53 mikrofarad. Kalau untuk membuat mikronya cukup kalau di keyboard ditekan aja U. Huruf U ya. Nah, kita keluarkan aja. Nih. Kemudian nilai L-nya tadi dari hasil perhitungan yang kita hitung itu sekitar 191,17 mH. Untuk membuat milihenry-nya kasih aja M. Karena ini satuannya Henry dan ini satuannya adalah farad. Nah, sekarang itu sudah kita pasang. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih bentuk sinyal yang tadi sebelum kita kasih LC ini dan setelah kita kasih LC. Ingat satu hal, kalau kita menggunakan filter, jangan nanti filter itu malah mereduksi nilai tegangan yang akan mengalir ke beban. Nah, kita usahakan supaya nilai yang mengalir ke beban itu tidak tereduksi. Nah, kuncinya di situ, jangan nanti L dan C yang kita pasang ini yang dari awalnya masuk 220 VRMS-nya masuk di sini, nanti keluarnya ke sini tinggal 100 volt. Jangan. Nanti kalau udah 100 volt berapa lagi nanti nilai yang keluar yang terukur di nilai di beban. Nah, sekarang kita mengusahakan bagaimana caranya filter yang kita desain ini tidak mereduksi nilai tegangan yang masuk ke rangkaian dioda sehingga tegangan yang keluar di beban yang terukur di beban itu tidak tereduksi terlalu tinggi. Mungkin nanti akan ada tereduksi tapi tidak terlalu tinggi. Nah, oke, sekarang mari kita coba lihat bagaimana hasilnya. Kita coba simulasikan. Tadi kita coba tegangan inputnya sinus. Nah, kita lihat lagi tegangan outputnya juga sudah dalam bentuk DC atau tunggu kita perbesar lah ini supaya lebih kelihatan nanti hasilnya. Kita buat aja 0,8. Ini bentuk tegangan input dengan tegangan output. Nah, itu dia. Jadi di sini setelah kita pasang filter, nilai tegangan outputnya yang biru itu tidak terlalu jauh tereduksi
dibandingkan dengan sebelum memakai filter. Jadi lihat itu tegangan inputnya yang warna merah, kemudian tegangan outputnya yang warna biru. Nah, VM-nya hanya sedikit perbedaannya. Oke, sekarang kita coba lihat bentuk arusnya, arus inputnya. Kira-kira arus inputnya gimana sekarang? Apakah cacat seperti yang tadi atau sudah diperbaiki mendekati gelombang sinus? Nah, jadi fungsi filter LC di sini itu kita gunakan untuk memperbaiki, kita konsen untuk memperbaiki bentuk sinyal arus input. Kita lihat sekarang. Nah, ternyata ini dibandingkan dengan tegangan input, bagaimana bentuknya jika dibandingkan dengan tegangan input? Nah, sudah hampir sama bentuknya. Nah, sekarang apa kekurangannya dengan menggunakan filter LC ini? Kita lihat apa yang terjadi dengan menggunakan filter LC. Nah, ini kalau kita besarkan, tadi sinyalnya cacat. Mana ya yang tadi? Nah, ini bentuknya yang tadi. Tegangan input, arus inputnya ini yang merah. Nah, ini arus inputnya yang merah runcing-runcing. Yang merah arus inputnya. Tegangan inputnya sinus, tapi arus inputnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana bentuknya kalau setelah kita kasih filter? Nah, dia berubah jadi sinus. Tapi kelemahan yang lain apa? Nah, yuk kita coba lihat. Nah, kira-kira teman-teman bisa melihat apa perbedaannya yang terjadi? Itu terjadi pergeseran fasa, di mana titik perpotongan yang warna merah ini terhadap sumbu datar itu tidak sama dengan yang biru. Yang merah ini pas, sedangkan yang biru lewat. Nah, ini di sini bisa dilihat di awal seharusnya yang biru ini naiknya itu sama dengan di titik yang merah ini, titik perpotongan antara merah dengan titik 0 yang sumbu datar titik 0. Nah, itulah salah satu efek lain dari penggunaan filter pasif di mana terjadi pergeseran fasa antara arus dan tegangan, khususnya pada penggunaan filter L dan C jenis low pass filter. Nah, oke. Di situ kelihatan apa perbedaan antara sebelum dan sesudah kita menggunakan filter pasif LC dengan tanpa menggunakan filter pasif LC. Nah, ini dia yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat yang sebelah kiri ini setelah menggunakan filter pasif LC, dan ini sebelum menggunakan filter pasif LC. Ya, nah ini untuk tegangan input dan arus inputnya. Nah, bagaimana kalau dengan tegangan outputnya? Kita lihat perbedaan tegangan output dengan tegangan input. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bagaimana caranya filter yang kita desain itu nilainya tidak akan mereduksi filternya tidak akan mereduksi terlalu jauh nilai baik tegangan atau arus yang kita butuhkan. Nah, contoh ini tegangan outputnya yang merah ini, tegangan inputnya yang biru. Nah, perbedaan antara input dan output ini tegangan output yang telah kita ukur pada beban. Jadi tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, kuncinya usahakanlah nilai komponen L dan C yang kita desain itu tidak akan mereduksi nilai tegangan yang akan masuk kepada beban atau setelah komponen LC-nya. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.